Proyek penyelenggaraan Formula E di Jakarta kembali mencuat sejak awal pekan ini. Sebelum adanya pernyataan pembohongan publik dari fraksi PD Perjuangan DPRD DKI, KPK memanggil Ketua DPRD DKI untuk diperiksa. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi diperiksa penyidik KPK Selasa kemarin. Pemeriksaan sekitar 7 jam dilakukan terkait komitmen fee penyelenggaraan Formula E. Prasetyo Edy menyampaikan masalah terkait penganggaran komitmen fee yang menelan biaya sebesar 560 miliar rupiah. Prasetyo mengungkapkan pembayaran komitmen fee dilakukan tanpa ada konfirmasi kepada DPRD DKI. Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar itu mekanismenya aja. Maaf, selain yang Anda katakan bahwa ada semacam model ijon dalam di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Persoalan Formula E ini juga membuat Badan Kehormatan DPRD DKI memanggil Prasetyo. Pemanggilan terkait dengan sikap 7 fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E karena Prasetyo Edy dianggap menyelipkan agenda hak interpelasi dalam rapat Badan Musyawarah. Bukan Pak, saya yang klarifikasi saja, itu yang dipermasalahkan teman-teman yang lain. Pertanyaan itu kemudian apa yang menjawab dari diskresi bahasa Bapak nanti kita akan putuskan dan diskusikan dengan PKS. Di tengah polemik, ajang balap Formula E dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni mendatang dengan lintasan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tim Liputan Kompas TV. Fraksi PDI Perjuangan menyebut Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembohongan publik karena menggunakan APBD untuk penyelenggaraan Formula E. Lalu apa dasar pernyataan PDIP soal pembohongan publik penyelenggaraan Formula E? Kita akan bahas langsung dengan dua anggota DPRD DKI Jakarta. Dari fraksi PDI Perjuangan ada Gilbert Simanjuntak dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera ada Taufik Zulkifli. Selamat sore Pak Gilbert dan Pak Taufik. Selamat sore Mbak Priska, selamat sore Pak Taufik. Pak Gilbert, apa kabar? Sore, semoga sehat selalu ya Bapak-Bapak. Saya ke Pak Gilbert dulu. Jadi pernyataan pembohongan publik ini kenapa tiba-tiba muncul, Pak Gilbert? Tentu ada dasarnya kenapa dinyatakan demikian. Karena selama ini selalu timbul pernyataan dari pihak eksekutif yang mengatakan bahwa tidak ada dana APBD yang terpakai. Padahal dikucurkan di 2019 selama kita baru masuk itu, yang pertama pembayaran itu di tanggal 23 Desember kalau tidak salah itu, dan itu belum ada persetujuan dari APBD melalui perda, masih kemudian hasil banggar langsung dibayarkan yang John 180 miliar itu APBD, kemudian dibayarkan lagi akhir tahun tanggal 31 Desember 180 miliar, dibayar lagi di 2020 pas lagi pandemi. 200 miliar, itu 11 juta pound sterling. Jadi total itu 20 tambah 11, 31 juta pound sterling yang sudah APBD. Kalau ada pernyataan yang menyerahkan itu bukan uang dari rakyat, bukan APBD, ya itu pembohongan publik. Itu yang kita harus klarifikasi. Oke. Saya kira itu yang... Saya minta dulu klarifikasi dari PKS. Nyatanya ada kalau datanya PDIP bahwa APBD yang digunakan 360M di 2019 juga 200M di APBD 2020. Ya, pertama ini Pemda DKI yang kami lihat itu tidak pernah mengatakan tidak memakai APBD, tapi APBD dipakai ketika membayar komitmen fee, ya, pada saat itu totalnya 560M akhirnya ya. Dan kemudian sesudah kemudian pandemi, kemudian ada masalah masalah trek di Monas, kemudian masalah yang lain-lain sudah heboh gitu. Baru kemudian sesudah itu diperbaharui kontraknya dengan FAO dan lain-lain. Kemudian udah ada BPK juga turun tangan untuk melihat dan menilai. Baru kemudian dikatakan bahwa tidak lagi memakai APBD tapi B2B. Jadi sesudah itu, sudah 560, sesudah komitmen fee, maka pelaksanaan itu tidak memakai APBD, tapi B2B.
Oke, jadi kalau kita dari nggak PKS lihat ada melihat masalah. bahwa APBD dipakai di komitmen fee itu tidak masalah, tapi setelahnya B2B begitu? Jadi itu bukan pembohongan publik karena Pemda tidak pernah mengatakan atau Jakpro atau panitia tidak pernah mengatakan bahwa tidak memakai APBD. Oke. Tapi memakai APBD itu ketika komitmen fee, oke, udah selesai karena itu sudah ada perdanya, sudah melalui rapat paripurna pengesahan APBD perubahan 2019 Oke, Pak tanggal Gilbert. 22 Agustus 2019. Pak Gilbert, kalau kata Pak Taufik tidak ada yang dibohongi, kok tidak ada pembohongan publik selama ini dari Pemprov? Tentu kita memberikan surat pernyataan yang menyatakan tidak ada dana APBD yang terpakai. Kalau kata Pak Taufik tidak ada dari panitia, justru panitia juga menyatakan terbuka di TV Kompas TV waktu itu, kalau tidak salah debat, menyatakan bahwa tidak ada dana APBD yang terpakai. Jadi itu yang mesti kita klarifikasi bahwa dana APBD terpakai 500. Oke. Sebenarnya di luar itu juga masih banyak yang kemudian terpakai. Misalnya waktu ke Amerika, kemudian persiapan-persiapan lain, sudah banyak terpakai. Pun kemudian di dalam pelaksanaan pendahuluan waktu membangun Monas, tetapi itu masih dana yang ditalangi oleh Jakpro, tetapi pribadinya direksi Jakpro itu juga uang rakyat. Jadi kalau dikatakan tidak ada pernyataan ya jelas ada, makanya kemudian kita katakan ini mesti diluruskan bahwa terpakai dana APBD. Oke. Anda bayangkan berapa SD itu, berapa orang yang UMKM yang tertolong dengan 560. Jelas. Oke, kalau dari PDIP nampaknya keberatan ada APBD yang digunakan. Kalau dari PKS, Pak Taufik? Jadi ini masalah? Ini harus dibedakan dulu ya. Jadi ada dana komitmen fee, kemudian ada dana pelaksanaan. Gitu. Di awal di komitmen fee 560M totalnya memang sudah dengan keputusan bersama. Ada MOU-nya APBD perubahan 2019 itu sudah ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2019 antara Ketua DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur gitu ya. Walaupun saya dengan Pak Gilbert waktu itu belum menjadi anggota DPR ya, Pak DPRD ya. Nah, sesudah itu adalah komitmen fee 560. Nah, sesudah itu memang kan ada persiapan untuk pelaksanaan. Nah, itu memang kemudian tidak boleh memakai APBD lagi, pakai B2B. B2B itu kan artinya perusahaan dengan perusahaan. Nah, artinya ya dananya dana korporasi, ya, terserah nanti seperti apa, tapi kemudian nanti harus dipertanggungjawabkan secara korporasi, bukan secara APBD. Karena APBD tidak digunakan lagi ya untuk pelaksanaan ya. Jadi apakah bikin pembatas dan lain-lain di saat persiapan. Jadi kita melihatnya sudah cukup jelas dan sudah cukup on the track apa yang dilakukan oleh Jakpro saat itu. Oke, kalau pelaksanaannya bisnis to bisnis, tapi komitmen fee pakai APBD dan tadi diketahui oleh Pemprov maupun DPRD DKI, ada Ketua DPRD. Berarti kalau begitu Pak Gilbert gak ada masalah dong? Apa yang jadi masalah sebenarnya krusialnya? Begini, Mbak. Ada beberapa hal yang mungkin kita mesti sama-sama lihat sejak awal ini. Ini kegiatan yang bukan kegiatan mendesak, bukan kegiatan darurat, lalu dimasukkan ke dalam APBD perubahan. Kita sama-sama tahu ada undang-undang yang jelas ditabrak di sini. Bahwa undang-undang mengatakan yang boleh masuk APBD perubahan adalah untuk penyesuaian di tahun berjalan, pemasukan berapa, kemudian apakah target naik atau turun, keadaan darurat mendesak, dan kemudian penyesuaian terhadap rencana pemerintah pusat untuk jangka panjang. Semua itu tidak terpenuhi, lalu kemudian masuklah ini dengan anggaran sekitar 2,5 tahun pelaksanaan dari mulai 2020 hingga 2023. Tetapi ini dimasukkan di APBD perubahan tanpa memenuhi kriteria, dan kemudian ini kalau kita lihat seakan-akan APBD itu waktu itu diputuskan pada saat 2 minggu menjelang anggota 2014-19 mau selesai masa jabatan, lalu diketok, kami masuk. Yang hanya menerima jadi, ya tentu berlangsung dengan begitu saja. Jadi Anda bisa melihat bahwa sebenarnya ini prosesnya begitu dramatis, dana sebesar 2,3 triliun diketok di APBD perubahan bukan hal yang mendesak, dan kemudian itu dilakukan 2 minggu sebelum masa jabatan. Kalau mau ditelusuri lebih lanjut, coba dicek hadir pada waktu rapat paripurna itu.
Oke, Pak. Karena ini itu jelas ya. berarti Pak Kalau Taufik? soal B2B, itu bukan kemudian B2B-nya itu terjadi dengan sendirinya. Tetapi kemudian hasil pemeriksaan BPK mengatakan tidak boleh lagi menggunakan APBD. Oke, baik. Lalu harus dilakukan dilanjut. Saya tanyakan karena sudah ini keluar ke 560 Pak miliar. Taufik. Tadi ada beberapa notes dari Pak Gilbert. Salah satunya ini dramatis prosesnya. saya kira kalau Pak Gilbert mengatakan ini tiba-tiba kemudian ini tidak mengindahkan peraturan yang ada 2 minggu sebelum dilantik, ini kan anggota sudah sangat tracknya itu dari rapat Komisi E, bukan di zaman kita ya, zaman anggota DPRD yang lalu, kemudian sudah Banggar, sudah kemudian KUHP-PAS dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini ilegal misalnya gitu ya. Ini terburu-buru, ini 2 minggu sebelum kita masuk gitu ya, anggota DPR yang baru. Karena ini sudah jalan, sama seperti rangkaian yang seluruhnya dari APBD tahun 2009, APBD perubahan tahun 2009 itu, yang jumlahnya sekitar 86 T atau berapa. Kalau kita katakan bahwa dana pengesahan dana community fee di APBD 2019 itu salah, maka semuanya yang 81 itu juga salah karena ditandatangan pada tanggal yang sama, 22 Agustus 2019. Apa yang mengganggu kalau PDIP melihatnya? Kalau tadi dianggap PKS bahwa ini tidak ada yang ilegal, semuanya legal prosesnya. Mbak Friska, kita harus melihat bahwa proses ini kan terjadi dengan dipaksakan. Kenapa bisa demikian? Saya kira itu yang kita tanyakan tadinya di interpelasi. Kenapa harus dipaksakan pada waktu itu sehingga kemudian seakan-akan yang mau selesai ini ya dengan tanpa mikir panjang, toh bukan tanggung jawab saya lalu ketok begitu. Jadi kalau dikatakan tanggung jawab 81 ya mereka sudah mau selesai. Dan yang seharusnya yang kalau mau ditelusuri lebih parah, kenapa diusulkan bukan yang 81 yang disalahkan? Kenapa gubernur mengusulkan ini di tengah orang sudah mau selesai masa jabatan, sedangkan gubernur masih panjang sampai 2022, 16 Oktober. Ya tentu yang 81 ini tidak terlalu mikir banyak melihat ini dikerjakan dari Komisi E. Komisi E juga mungkin sudah selesai masa jabatannya. Tidak bisa mengatakan bahwa ini kesalahan di DPRD, tidak. Inisiasinya awal dari ide ini adanya dari gubernur. Waktu tiba-tiba dari Kolombia, tiba-tiba dalam perjalanan pertemuan gubernur sedunia dari Kolombia, Bogota, langsung ke New York. Dan tiba-tiba tanggal 22 Agustus sudah tanda tangani MOU di New York. Apakah itu melibatkan 81 anggota? Ya tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa itu DPRD, tidak. DPRD itu saya melihat tengah ditodong itu. Jadi jangan dikatakan kita yang DPRD ini kemudian menyetujui bulat-bulat. Saya kira psikologis tidak. Oke, Pak Taufik, lihatnya Ya, proses ini akan jadi masalah atau tidak ke depannya? Saya kira tidak ya, karena ini adalah urusan dari DPRD periode 2014-2019 dan mereka sudah bekerja dengan baik dan juga semua ya sudah mengetok atau dengan ketokan dari pimpinan ketua DPRD ya antar ketua dan wakil ketua itu sudah jadi APBD perubahan tahun 2019 dan bukan hanya komitmen fee untuk Formula E tapi semua. Nah kalau kita salahkan ini ada yang disisipkan atau apa, yaitu waktu itu kejadiannya adalah 106 anggota DPRD sudah menyetujui dalam sebuah rapat paripurna. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita melihatnya ke depan, jangan kita nyalain orang yang lalu berarti kalau seperti itu. Oh iya, kalau PKS lihatnya sudah, tapi berikutnya proses ke depannya soal penyelenggaraan Formula E yang harus diawasi. Terakhir PDIP dari Pak Gilbert singkat saja. Jadi sekarang apa yang dilakukan dari PDIP? Karena kan ini sudah berjalan ya, sudah diketuk. Kita juga melihat ke depan, justru ke depan ini lebih banyak masalah. Apakah kemudian kita membiarkan 560 miliar itu sia-sia begitu saja? Jadi langkah dari PDIP? Apakah kemudian bagaimana? Langkah dari PDIP apa yang dilakukan terkait ini? Ya kita minta itu ditunda, karena kalau tidak dilaksanakan sekarang makin rugi. Itu yang kita minta. Waktu kemarin, kalau ditunda saya kira makin rugi juga tuh. Lebih rugi kalau ditunda ya. Lebih rugi kalau dikerjakan sekarang. Kalau ditunda belum tentu, karena dengan kondisi pandemi sekarang tidak ada penonton. Dan hasil audit BPK juga mengatakan tunda dulu. Kaji ulang, apakah BPK ada tidak mengatakan itu BPK hasilnya BPK memberikan tetapi kemudian tidak dikerjakan.
rekomendasi kecurangan. antara lain adalah Nah, kalau bahwa kita dana yang melihat dipakai lagi, adalah dana bahwa dana yang dikucurkan ini akan kembali. Ini adalah kehilangan yang sia-sia sebenarnya. Baik. Pak Gilbert, Pak Taufik kita lihat ditunda atau jalan terus, ini yang akan dipantau ke depannya. Sedikit lagi, Baik. Mbak. Saya Sudah tidak habis melihat waktu bahwa ini kita. akan bisa dilaksanakan. Oke, baik. Kita akan lihat nanti bagaimana penerapannya, lanjut terus ataukah ditunda Formula E ini. Terima kasih atas waktunya di Kompas Petang, atas diskusi sore hari ini, Pak Gilbert juga Pak Taufik, sehat selalu. Ya.